Udah maju. Assalamualaikum teman-teman. Kami akan mempresentasikan audit internal di mana tugas ini memenuhi tugas buat yang dibimbing oleh Dewan. Perkenalkan kami yaitu Pak Jaruman sebagai ketua, kemudian anggota ada saya, kemudian Tika Hendayani, Dina Margareta, dan saya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan Dina Margareta. Baiklah, tugas presentasi observasi audit internal usaha pedagang tempe kelompok 5 kelas 4 A1 akuntansi. Next. Sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Faizer Turrahman sebagai ketua kelompok dan anggota Puspa Cahaya, Rika Herdayani, Dina Margareta, Dian Rahmana Bila. Next, baiklah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faizer Turrahman. Baiklah, bab 1. Latar belakang. Usaha dagang tempe merupakan usaha mikro kecil dan menengah bergerak di bidang usaha makanan. Usaha ini berlokasi di Jalan Permainan 16, Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, yang didirikan pada tahun 2022. UMKM ini dikelola langsung oleh pemiliknya yang bernama Egi Perwanto dan Suryani, yang dimana mereka merupakan sepasang suami istri. Sasaran pemasaran UMKM ini adalah konsumen yang ada di pasar satelit di kota Lubuk Linggau. Mereka menjual langsung produk tempe yang mereka buat sendiri di lapak yang disediakan di pasar satelit. Bab 2. Tujuan audit. Tujuan audit, laporan audit internal ini merupakan bagian penting dari usaha dagang tempe yang dikelola oleh Edi dan Suryani. Kegiatan laporan audit internal tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. A. Mengetahui efektivitas, efisiensi, serta kendala mengenai fungsi pemasaran dari usaha dagang tempe. B. Mengecek adanya kesesuaian atau tidaknya unsur-unsur dari proses produksi dagang tempe. C. Memberi masukan berdasarkan hasil audit usaha dagang tempe tersebut agar dapat diperbaiki mengenai perencanaan serta laporan keuangannya berdasarkan SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok ini yaitu Rika Hendrayani. Baiklah, saya akan melanjutkan mempresentasikan bab 3 yaitu waktu pelaksanaan dan ruang lingkup. Waktu pelaksanaan dan ruang lingkup audit, pelaksanaan audit internal usaha dagang tempe ini dilakukan pada periode tanggal 1 sampai 22 Juni 2024. Jadwal ini disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan antara auditor dengan pelaku usaha. Ruang lingkup audit yang dilakukan pada usaha dagang tempe mengutamakan hal-hal sebagai berikut. A. Laporan keuangan. B. Strategi pemasaran. C. Penerapan manajemen pada usaha tersebut. Kemudian bab 4 yaitu hasil audit. Berdasarkan temuan audit yang telah kami dapatkan selama proses pengauditan, dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu temuan. 1. Usaha dagang tempe tidak memiliki catatan transaksi atau nota pembelian bahan baku dan penjualan produk. Yang kedua, tidak memiliki lokasi yang luas dikarenakan lokasi usaha pembuatan tempe tersebut beroperasi di tempat tinggal pelaku usaha. Ketiga, strategi pemasaran yang tidak efektif. Kemudian yang keempat, belum terorganisasinya proses produksi karena belum memiliki karyawan. 5. Lokasi pemasaran kurang strategis. 6. Tidak memiliki surat izin mendirikan usaha. Kemudian yang terakhir itu lokasi produksi tempe strategis. Total banyaknya temuan audit ada 6 poin yang akan diaudit. Temuan tersebut kebanyakan muncul karena belum adanya kesesuaian strategi dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha, baik dalam laporan keuangan maupun operasionalnya. Oleh karena itu, harus ditindaklanjuti agar dapat membantu usaha dalam mencapai tujuan. Oke, selanjutnya akan dibacakan
disampaikan oleh teman saya yaitu Puspa Cahaya. Baik, bab kelima yaitu rekomendasi tindakan. Setelah dilakukan audit internal, perlu adanya dilakukan tindakan perbaikan dan pengevaluasian terhadap temuan yang menjadi permasalahan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kembali dan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dari hasil temuan tersebut dilaporkan dalam rapat tinjauan oleh tim pengaudit pada bulan Juni 2024. Dalam rapat ini disusun rekomendasi rencana tindak lanjut sebagai berikut. Daftar temuan. 1. Usaha dagang tempe tidak memiliki catatan transaksi, nota pembelian bahan baku, dan penjualan pembelian produk. Rekomendasi tindakannya, yaitu periode selanjutnya harus dilakukan pencatatan transaksi seperti nota-nota dan pembelian, dan karena transaksi sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan usaha dagang tempe tersebut, serta untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk keberlangsungan usaha ke depannya. Yang kedua, tidak memiliki lokasi yang luas dikarenakan lokasi usaha pembuatan tempe tersebut beroperasi di tempat tinggal pelaku usaha. Rekomendasi tindakannya yaitu yang kedua, sebaiknya diperlukan tempat khusus dalam proses produksi pembuatan tempe, karena dalam pembuatan tempe diperlukan ruang yang luas. Yang ketiga, strategi pemasaran yang tidak efektif. Rekomendasi tindakannya yaitu perlu dilakukan strategi pemasaran yang efektif, misalnya pemasangan spanduk di lokasi produksi, pembuatan kemasan yang menarik, serta memasarkan produk melalui media sosial seperti Facebook. Yang kelima, lokasi pemasaran kurang strategis. Rekomendasi tindakannya Yang keempat, belum terorganisasinya proses produksi karena belum memiliki karyawan. Rekomendasinya yaitu perlu penambahan karyawan atau tenaga kerja dalam produksi agar pembuatan serta pemasaran produk tempe dapat lebih efektif dan efisien. Yang kelima, lokasi pemasaran kurang strategis. Rekomendasinya yaitu seharusnya perlu dikembangkan lagi dalam mencari lokasi pemasarannya. Usahakan lokasi pemasaran terletak strategis di tengah pasar dan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keenam, tidak memiliki surat izin mendirikan usaha. Rekomendasinya sebaiknya usaha dagang tempe ini memiliki surat izin usaha karena akan terjamin legalitasnya dan mendapatkan perlindungan hukum. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, lokasi produksi tempe strategis. Rekomendasinya manfaatkan lokasi produksi tempe yang dekat dengan lokasi pemasaran sehingga biaya akomodasi dapat lebih efisien. Yang keenam yaitu penutup. Laporan audit internal ini telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga didapatkan hasil berupa temuan-temuan yang ada di usaha dagang tempe ini yang belum memenuhi standar akuntansi keuangan dan ruang lingkup yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pemilik usaha harus konsisten dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas usaha melalui temuan tersebut. Baiklah, ini dokumentasi yang kami lakukan di saat observasi lapangan. Ini ada gambar kami dan itu adalah wadah kacang dan kacang kedelai yang sudah direbus. Ini foto yang kedua saat kami meminta data-data keuangannya. Dan ini proses pembuatan atau perebusan kacang kedelai. Dan yang foto terakhir yaitu tempe yang sudah jadi yang difermentasi. Baiklah, itulah yang mungkin bisa kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke
moderator. Baiklah, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.